Salam bagimu. Hebat. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Abaan juga ikut denganmu, Mois. Aku membawanya bersamaku. Dia menolakku. Mengapa? Apakah menurut Anda perusahaan kami membosankan? Tidak, bukan seperti itu. Saya sedikit terganggu. Jika kamu bersama teman, kamu akan melupakan kekhawatiranmu. Mois, bagus sekali kamu membawa Abaan. Dengan baik. Ini hadiah pertunanganmu. Wah, aku sedang menunggu ini. Terima kasih. Musa, apakah Anda melihat foto-fotonya? Foto-fotonya sangat indah. Saya tidak tahu. Anda mendapat kehormatan untuk melihat gambar-gambarnya untuk pertama kalinya. Sebenarnya, Wah, salam kenal. Kamu juga datang, Abaan. Kukira Bibi datang sendirian. Apa kabar, Abaan? saya baik-baik saja, terima kasih. Pomal, ayo lihat fotonya bersamaku. Abaan memberiku album pertunanganku ini. Wah, tunjukkan padaku, tunjukkan padaku. Ya, datanglah dan lihatlah mereka. Alhamdulillah, Abaan. Anda juga punya gambarnya di sini. Saya harus mengatakan ayah, kamu terlihat sangat tampan memakainya. Meskipun Mois adalah pengantin pria di sana, tapi kamulah yang terlihat tampan. Izinkan aku mengatakan satu hal. Anda harus bekerja di film. Terima kasih, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Oh, begitulah ada. Manis sekali kamu. Menurut saya, kita juga harus memanggil Kanwal. Dia juga bisa lihat gambarnya bersama kami. Biarkan aku meneleponnya. Dengarkan, tunggu. Kamu tidak perlu meneleponnya. Kami tidak akan menarik kembali album tersebut. Tidak, kita akan menonton albumnya bersama. Dan lebih menikmatinya. Aku akan kembali dalam 2 menit. Baiklah kalau begitu. Kita harus pergi. Tunggu, biarkan Kanwal datang. Baiklah, aku tidak percayalah pada orang ini sama sekali. Suasana hatinya bisa berubah setiap menit. Dan sebelum suasana hatinya berubah, kami akan pergi. Ngomong-ngomong, saat Kanwal datang, dia akan melihat albumnya. Ayo kita pergi. Baiklah, biar aku pergi dan memberitahu bibi dan ibumu. Oke. Kamu mengetahuinya dengan baik. Semua suami itu sama saja. Ya, kamu benar. Kamu sudah minum tehmu. Aku membuat kue untukmu. Benar-benar. Kamu membuat kue itu dengan sangat cepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Ya, aku sudah membungkusnya. Masih panas. Anda akan tahu saat memakannya. Lihat, coklatnya meleleh dari atas. Wah, ini hebat. Enak sekali. Aku akan membuat kue yang jauh lebih baik. Saya baru bisa membuat kue ini sekarang. Tahukah kamu, aku ahli membuat kue? Memiliki lebih banyak. Tidak sayang, terima kasih. Baiklah, aku percaya bahwa anak perempuan harus tahu setiap pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa kamu tidak bisa mengubah wajahmu, tapi kamu bisa memenangkan orang dengan pikiranmu. Jadi aku telah membuat anak-anak perempuanku belajar semua hal cerdas. Mereka tahu cara menjahit, cara memasak makanan, dan setiap pekerjaan rumah. Berkat rahmat Tuhan, mereka tahu segalanya. Saya pikir itu lebih dari derajat. Hal-hal ini penting dalam kehidupan seorang gadis. Ya, kamu benar, tapi saat ini, pembantu juga melakukan semua pekerjaan. Tidak, sama sekali tidak. Rumah-rumah yang dikelola oleh para pembantu, mereka tidak diberkati. Seorang wanita melalui sikapnya yang canggih, bersama dengan rumah, dia bisa membuat kekayaan pria itu sangat. Mama, kemana Gul dan Mois pergi? Mereka pergi jalan-jalan. Ya, dia memang dibesarkan seperti seorang putri. Aku sudah menjelaskan padanya bahwa ibu mertuamu sangat peduli tentang kamu. Kamu harus duduk bersamanya untuk beberapa saat. Tapi dia masih kecil. Dia tidak mendengarkanku sama sekali. Dan dia pergi keluar dengan tunangannya, berkeliaran. Tolong jangan pedulikan. Tidak seperti itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang, karena butuh waktu bagi mereka untuk kembali. Tidak, kenapa kamu tidak menelepon Mois? Tapi anak-anak zaman sekarang tidak mendengarkan. Tante, Anda harus mengendalikan Mois. Jika tidak, Gul akan membuat Mois tidak bertanggung jawab seperti dirinya. Tidak sayang, itu tidak terjadi. Dia adalah anak tunggal, dan dibesarkan dengan penuh cinta dan dimanja. Ketika tidak ada kesulitan uang, maka gadis-gadis menjadi tidak bertanggung jawab. Sekarang tidak seperti itu lagi. Apa yang kau katakan? Semua hal ini tergantung pada pendidikan ibu. Cara seorang ibu membesarkan anaknya. Begitulah anak-anak tumbuh nantinya.
kamu bisa melihat putriku. Apakah kamu tahu, saudara Taukir dan Jahangir memiliki semuanya sama rata. Aset, bisnis, dan bahkan rumah ini. Benarkah begitu? Saudara Taukir dan saudara Jahangir memiliki hak yang sama. Jadi kamu tidak diberitahu apapun dari Rana tentang hal itu? Tidak pernah. Kenapa dia harus? Sebenarnya kebenarannya adalah, rumah ini milik keduanya. Saudara Taukir dan Jahangir, tapi mereka punya caranya sendiri. Mengambil bagian yang lebih besar dan indah untuk diri mereka sendiri. Dan kamu tidak pernah keberatan dengan hal itu. Tidak, kakak. Kami memiliki hati yang besar. Jadi tidak masalah jika kita tidak memiliki rumah yang lebih besar. Kamu kembali. Jadi butuh banyak waktu. Bagaimana kamu bisa kembali secepat itu? Aku pergi ke sana untuk menjemputmu. Aku belum kembali lebih awal. Kamu pulang terlambat, dan kamu tidak pergi ke sana untuk menjemputku. Kamu pergi untuk menjatuhkan Gul. Saya menelepon ke rumah dan menelepon supirnya. Ibu, jika kamu tidak nyaman di sana saat itu, kamu bisa saja meneleponku. Benarkah begitu, Mois? Kamu bilang padaku bahwa kamu bisa melakukannya. Di depan gadis itu, kau tampak tak berdaya bagiku. Seolah-olah dia adalah sang putri dan kamu adalah pelayannya. Hari ketika orang tuanya pergi, kamu tidak akan meninggalkannya sendirian sedetik pun. Ibu, apa yang terjadi padamu? Dan kenapa kau terus-terusan memanggilnya gadis? Dia memiliki nama yang cantik, Gulnur. Ya, aku tahu itu dengan baik. Dia adalah Gulnur. Dan dia membuat anakku acuh tak acuh. Untuk segalanya kecuali dirinya sendiri. Ibu, tolong coba mengerti. Nur sangat membutuhkan aku. Orang tuanya tidak bersamanya. Mereka tidak bersamanya, tapi itu tidak berarti bahwa dia mengambil alih anakku. Dia tidak tinggal sendirian di rumah itu. Dia punya saudaranya. Mereka tinggal di sana bersamanya. Mereka bukan hanya kerabatnya tapi mereka juga memiliki hak yang sama terhadap warisan. Tahukah Anda hal ini? Warisan apa? Apa yang kau katakan? Kamu terkejut. Aku juga, dan aku juga terluka. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan Munir dan Masih. Mereka berbohong kepada kita tentang kekayaan mereka. Tapi syukurlah, Naurin dan Kanwal mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika tidak, kita tidak akan tahu sepanjang hidup kita tentang kebenaran. Terlebih lagi, gadis itu sangat spontan dan melakukan apa yang dia suka. Aku merasa seolah-olah kami membuat keputusan yang salah dengan melibatkanmu. Bu, aku mengenal Nur dengan sangat baik dalam beberapa hari ini. Dia adalah gadis yang sederhana dan baik. Dan Anda berbicara tentang warisan. Itu tidak penting bagiku. Mois, itu penting. Kamu bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu inginkan. Anda mendapat begitu banyak lamaran dari rumah tangga kaya. Tapi kekeras kepalaanmu dan kebahagiaanmu membuat kami melakukan pertunanganmu. Kami pikir dia adalah anak satu-satunya. Tidak akan ada masalah. Dan dia memiliki kekayaan. Tapi mereka berbohong kepada kita. Terlebih lagi, anakku, rasanya dia ada di pihak mereka. Mengapa Anda terdengar begitu materialistis? Apa yang sudah terjadi padamu? Sepertinya aku tidak bersama ibu tapi dengan Bibi Nauren. Bisakah kamu tolong temui mereka sesedikit mungkin? Nur, ceritakan ini padaku. Ada masalah apa antara Bibi dan Kanwal denganku? Apa maksudmu? Masalah apa yang mereka miliki? Nur, apakah kamu benar-benar sepolos ini atau apakah kamu berpura-pura di depanku? Mengapa Anda mengatakan ini? Saya tidak mengerti. Tolong bicara dengan jelas. Oke, lalu dengarkan. Keluargamu ini, mereka punya masalah dengan kita. Bibimu selalu mengisi ibuku dengan hal-hal negatif. Seperti keraguan yang muncul dalam dirinya. Lihat, tolong jelaskan padanya. Mereka perlu mengendalikan lidah mereka. Bibiku sudah tua, bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Dan keluarganya memiliki beberapa kebiasaan yang berbeda. Saya yakin dia tidak sengaja mengatakan hal-hal itu. Mungkin ibumu salah menafsirkannya. Jadi semua kesalahannya adalah ibuku. Oke, jadi bagaimana Anda akan membenarkan hal itu? Kanwal telah menjelek-jelekanmu di depanku. Mendengarkan, saya mencoba menangani semua hal ini. Tapi aku juga butuh bantuanmu. Hal-hal kecil ini kemudian menciptakan jarak dalam hubungan. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada kita maka oleh karena itu, aku katakan kepadamu, tolong jelaskan padanya.
Halo. Salam ayah. Salam sayang untukmu. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja di sini. Apa kabarmu dan ibu? Kami baik-baik saja. Dan sangat bahagia. Kami menikmati perjalanan ini. Ya, sini, bicara dengan ibumu. Ayah, dengarkan. Tolong, cepat kembali. Aku sangat merindukan kalian semua. Kamu tidak perlu terlalu emosional. Kamu harus nikmati bersama semua orang, dan tolong berbahagialah. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Apa itu? Anak perempuan tidak boleh terlalu dekat dengan orang tuanya. Bu, apa ini? Daftar kuning. Saya hanya khawatir tentang hal ini. Aku ingin menemuimu, kuat dan berdiri tegak. Aku tidak menginginkan itu. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup itu, kamu menjadi lemah. Atau kamu harus memikirkan dirimu sendiri sama berhati-hatinya. Apakah kamu mengerti? Kamu harus kuat. Mama, kau tahu, aku tidak mengerti hal-hal ini. Ketika kamu bersamaku, maka bagaimana aku bisa sendirian? Aku tidak sendirian. Sayang, kamu di mana? Ibu, tolong tunggu sebentar. Siapa yang menelepon? Apakah itu Nyonya? Bisakah saya berbicara dengannya? Terima kasih. Salam kenal ya, Bu. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja, Ibu Sultani. Tolong doakan aku. Aku akan menjalani operasi besok. Baiklah, Bu. Kami selalu berdoa untukmu. Aku selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Dan kamu memiliki umur panjang. Oke, dengarkan, Ibu Sultani. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Apakah ada masalah atau tidak? Sebenarnya, baiklah, ya, semuanya baik-baik saja. Itu hanya... Sini berikan padaku, biarkan aku bicara padanya. Halo. Hari. Ini Naurin. Suster Naurin, apa kabarmu? Semuanya baik-baik saja di sini. Jangan khawatir, aku sudah menangani semuanya dengan baik di sini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Iya kakak, kamu juga berdoa bahwa kita dapat melewati ujian sulit ini tanpa rintangan apapun. Kamu tahu bahwa besok saya akan melakukan operasi. Ini sangat serius. Omong-omong, apakah kamu ingat? Gul seharusnya tidak tahu apapun. Ya, Rana, jangan khawatir sama sekali. Gul sangat senang dengan kami. Oke. Di sini, Anda dapat berbicara dengan Taukir. Ya. Salam, Ibu. Salam kenal juga buat kamu. Apakah kamu tidak pergi ke kantor? Ya, sebenarnya hari ini. Itu adalah operasi bibirana jadi. Aku berpikir untuk pergi ke rumah Nur. Namun Nur tidak mengetahui operasi ini. Kalau begitu, mengapa kamu mengkhawatirkannya? Sepertinya apa yang kukatakan tidak mempengaruhimu. Ibu, kamu tahu itu. Dia sedang menjalani operasi besar. Semoga Tuhan melarang sesuatu yang buruk terjadi, atau kecelakaan apapun, seseorang harus bersama Nur. Kamu sangat mengetahuinya. Cara Nur dekat dengan ibunya. Saat ini Anda hanya bisa melihat Gul Nur dan masalahnya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Cukup. Kamu tidak akan pergi hari ini, kataku padamu. Dan ini pesanan saya. Mama, tolong analisa dulu situasinya. Aku harus pergi hari ini, tolong jangan hentikan aku. Aku akan berubah. Semoga Tuhan menjaga semuanya baik-baik saja. Anak laki-laki ini belum pernah sebelumnya tidak mematuhiku seperti ini. Kenapa kamu terlihat begitu kesal? Tidak akan terjadi apa-apa. Jadilah kuat, memiliki keyakinan. Hanya dari ruangan ini ke ruang operasi. Hanya sampai ruang operasi. Semuanya akan baik-baik saja. Saat kamu akan membuka matamu, maka dunia akan menjadi cantik seperti ini.
dan hidup kita akan menjadi selengkap itu sebelumnya. Bagaimana jika benar-benar sesuatu terjadi padaku? Tolong jaga Gulnur dengan baik. Tolong jangan biarkan dia merasakan ketidakhadiranku. Oke. Jangan katakan hal ini, kumohon. Sepertinya perawatnya ada di sini. Dengarkan, Taukir. Jika aku pernah melakukan kesalahan, silakan maafkan aku untuk itu. Hebat. Hari ini sayangku bangun pagi. Anda berbicara tentang bangun pagi. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku sangat merindukan ibu. Ini untuk beberapa hari lagi, sayang. Nyonya dan Tuan akan segera kembali. Saat ini, Anda harus bangun dan bersiap. Tuan Mois ada di sini, dan dia menunggumu di luar. Musa, pada saat ini, kenapa? Dia tidak sarapan di rumahnya? Sarapan harus dibuat di rumahnya. Tapi, menurutku, dia pasti merindukanmu. Oleh karena itu dia datang ke sini. Aku tidak bisa memberikan Mois teman yang baik. Aku sangat merindukan ibu ayah. Sayang, apa yang kau katakan? Mois, dalam cintamu yang tersisa, semuanya di belakang dan datang menemuimu. Bangun sekarang, bersiaplah dan keluarlah. Kami akan membuat sarapan. Jadi siapa yang akan merawat Tuan Mois? Beritahu saya. Jaga dia. Dia bukan anak kecil yang membutuhkan perawatan. Jika dia masih anak-anak, itu akan berbeda. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya? Get up sekarang. Bangun dan bersiap dengan benar. Saya sedang membuat sarapan. Oke. Nur, ayo kita pergi ke suatu tempat di luar. Tahukah kamu apa yang dikatakan Abaan? Sangat buruk jika Anda tinggal di rumah dengan cuaca seperti ini. Wow, adegan romantis sedang terjadi di sini. Menurutku, aku datang di waktu yang salah. Tidak seperti itu. Tapi jika masih terasa seperti itu bagimu, maka kamu bisa pergi dari sini. Tidak, Kanwal. Mois hanya memintaku untuk keluar. Ya, cuacanya bagus hari ini tapi hari ini tidak baik, khusus Gul buat kamu. Apa maksudmu? Maksudku adalah mengatakan bahwa aku dan ibu khawatir karena pagi, kami merasa gelisah. Karena Bibi Rana menjalani operasi hari ini. Saya tidak tahu apakah dia sudah menjalani operasinya, atau tidak, atau dia masih bersama dokter. Apa? Ibu sedang menjalani operasi, dan aku bahkan tidak tahu. Jadi aku merasa benar kalau semua orang menyembunyikan sesuatu dariku. Ibu dan ayah juga sangat khawatir sebelum pergi. Dan, Musa, kamu juga tahu, mengapa kau menyembunyikannya dariku? Kanwal, kamu gila. Apa yang kau katakan? Maafkan aku, Mois, maafkan aku sangat menyesal. Gul, itu lolos dari lidahku. Maafkan aku, tolong, maafkan aku. Itu tidak lolos dari lidahmu. Kamu melakukannya dengan sengaja. Tidak. Pertama, beritahu saya operasi apa yang sedang dia jalani. Burung Gul, Bibi Rana akan menjalani operasi bypass hari ini. Operasi jantung terbuka. Ini adalah operasi yang sangat berisiko. Kanwal, bisakah kau diam saja? Silakan pergi. Sesuatu yang sangat besar dan aku tidak mengetahuinya. Ibu saya ada di sana dan aku ada di sini. Gul sayang, apa yang terjadi? Ibu Sultani, setidaknya ibu seharusnya memberitahuku. Tidak ada seorang pun yang boleh berbicara padaku sekarang. Ibu saya sedang menjalani operasi, dan kalian semua menyembunyikannya dariku. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Nur. Nur.
Halo. Abaan, kamu di mana? Aku ada di rumahku. Semuanya baik-baik saja. Ya, hampir oke. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, tapi apa itu? Sebenarnya, Nur mengetahui tentang operasi ibunya. Itu hanya itu saja, Kanwal. Berbicara tentang hal itu. Ini adalah batas dari ketidakbertanggungjawaban. Kamu telah melewati semua batasanmu hari ini. Aku sedang merasa menyesal. Amit-amit. Jika sesuatu terjadi pada Gulnur, apa yang akan aku katakan pada saudaraku? Ayah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, pikiranku masih ada di sana. Saya selalu berdoa agar dia sembuh. Itu hanya terlintas di pikiranku. Kanwal, aku ayahmu. Jangan membuat alasan denganku. Aku mengenalmu dengan baik. Omong-omong, tidak baik bagi Nur untuk terkurung di dalam kamar. Kami tidak membuat ibunya sakit dan mengirimnya ke sana. Kita selalu membuatnya bahagia. Tapi pada akhirnya, kita akan disalahkan atas segalanya. Selamat datang untuk kalian semua. Kalau begitu katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana kita harus menjelaskan padanya? Aku tidak bisa mengerti apapun. Ayah, mengapa ayah tidak mengangkat teleponnya? Halo ayah, Ini adalah Abaan. saya tidak ingin berbicara dengan siapapun saat ini. Jika kamu tidak berbicara, bagaimana kamu akan menemukan solusinya? Ini yang kamu katakan, kamu ingat. Masalah ini tidak akan terpecahkan. Semua orang mengira aku bayi dan tetap menjadi bayi. Semua orang tahu kalau ibu sedang menjalani operasi, tapi tak seorang pun memberitahuku. Bahkan Mois pun tidak memberitahuku. Apakah kamu tidak membuktikan bahwa kamu masih anak-anak dengan melakukan ini? Jika tidak ada yang memberitahumu itu karena mereka tidak ingin menyakitimu. Agar kamu tidak menangis tapi kamu melakukannya. Gulnur. Waktu ini adalah untuk berdoa, bukan untuk menangis. Oleh karena itu, keluarlah dan datang berdoa bersama semua orang. Apakah kamu mengerti? Menjawab. Jawab, kemarilah. Ya, Bu, ada apa? Anda belum membersihkan kamar tersebut. Dengan baik. Bu, saya sedang menyiapkan makanan. Saya sedang membuat nihari karena itu. Baiklah. Tapi, ketika Anda menyelesaikan pekerjaan dapur maka, datang dan bersihkan ruangannya. Baiklah, Bu. Aku akan melakukannya saja. Anak laki-laki ini, dia menyebarkan segalanya. Dia juga tidak memberitahu kemana dia pergi. Astaga. Semuanya tersebar.
Ini adalah foto-foto Gulnur. Hujan takdirmu dituangkan pada orang lain. Hati yang tak tahu mendengarkan. Kamu harus melupakannya. Kamu harus melupakannya. Ya Tuhan, apa ini? Apakah anakku mempunyai perasaan padanya? Amit-amit, kalau semuanya benar apa yang aku pikirkan saat itu. Paman, tolong pergi dan bicara dengan Nur. Dia tidak membuka pintu ketika kami mengatakannya. Mungkin dia mendengarkanmu. Mois, menurutku kamu harus melakukan hal ini. Kamu harus berlatih. Karena kamulah yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup setelahnya. Aku katakan padamu, gadis ini banyak mengamuk. Paman yang terhormat, apakah ibu saya akan sembuh? Insya Allah. Kami semua akan berdoa untuknya. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Jangan kehilangan harapan. Tidak sayangku. Ayo sayang, tenang. Tolong tenanglah. Ini batasnya, Mois. Sepertinya kamu ada di sana untuk mempermalukan kami. Seorang pria memiliki harga diri. Dia punya kehormatan. Kamu sudah pergi sejak pagi. Dan sekarang sudah malam. Kembalilah ke rumah, segera. Jika tidak, aku akan berbicara dengan ayahmu. Bu, aku tidak bisa meninggalkan masalah ini dan kembali lagi. Apa yang akan mereka pikirkan? Biarkan mereka memikirkannya. Kamu segera pulang. Berita apapun yang akan datang, akan sampai ke rumah kami. Kamu kembali ke rumah. Kamu bertingkah seolah-olah Tuhan melarangmu tinggal bersama mereka. Demi Tuhan, Ibu. Ada banyak ketegangan di sini. Baiklah, kamu seharusnya ada di sini, tapi sekarang kamu tidak ada. Setidaknya biarkan aku tinggal di sini. Halo. Ya, Taukir. Salam kenal juga buat kamu. Apakah semuanya baik-baik saja? Iya kakak. Tuhan sudah bersyukur. Semuanya baik-baik saja. Rana sudah sadar. Sekarang dia sudah keluar dari bahaya. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Selamat, Taukir. Selamat untukmu. Ketika kesehatan Rana sudah stabil, saya ingin berbicara dengannya. Ya, tentu saja aku akan melakukannya. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kabar? Gul baik-baik saja. Sini ngobrol sama dia. Salam ayah, apa kabar ibu? Sayangku, ibumu baik-baik saja. Ayah, aku akan bertarung dengan kalian berdua saat kalian datang. Kamu menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Oke, kamu bisa bertarung. Maka kami berdua akan sangat mencintaimu. Dan membuat semua keluhanmu hilang. Oke, Gul sayang. Sayangku, sayang. Tidak ada lagi tangisan sekarang. Ayo sekarang. Oke, kapan aku bisa bicara dengan ibu? Bagaimana keadaannya? Bagaimana operasinya? Di mana pangeranku sepanjang hari? Kemana saya akan pergi? Lalu kemana saja kamu seharian ini?
Aku bersama Gulnur, Mama. Ibunya menjalani operasi. Aku bersamanya. Semua orang lain bersamanya. Mois membawaku bersamanya. Apakah kamu suka Gul? Apa pertanyaan ini? Pertanyaannya tidak begitu sulit. Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dan apa yang ingin Anda tanyakan? apa ini? Di mana Anda menemukannya? Jika aku bisa menangkap pencurian ayahmu, kemudian aku juga bisa menangkap milikmu. Kamu suka, Gul? Apakah ini sebabnya kamu kesal? Namun apa gunanya benda-benda ini sekarang? Ya, itu berguna. Ada gunanya kebahagiaan anakku. Aku akan membawa lamaranmu ke rumah Nur. Apa yang kau katakan? Kau tahu, dia sudah bertunangan. Jadi apa? Aku akan memohon pada mereka untuk itu. Aku akan memohon kepada mereka. Aku akan melakukan apapun demi anakku. Aku akan melawan mereka semua. Oke, kamu akan melawan mereka semua. Namun bagaimana kau akan melawan takdirku? Gul tidak ada dalam takdirku. Aku sudah menolaknya, tidak mengetahui bahwa aku adalah menolaknya. Jika aku mendapatkannya, aku akan kehilangannya. Doa seorang ibu terjawab. Maka kamu harus berdoa agar dia tetap senang dengan Mois. Dengan cara yang sama seperti dia sekarang. Tetapi, sayang. Abaan, aku tidak akan bisa melihatmu bersedih. Maukah kau membiarkanku? Biarkan aku. Cobalah sekali untuk itu. Tolong, bersumpahlah padaku. Kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Ibu, dia menganggapku sebagai temannya. Persahabatan ini juga akan berakhir seperti ini. Oke. Nasibmu seperti nasib ibumu. Nasibmu tidak memiliki cinta, dan takdirku tak setia. Jika kamu menghentikanku, maka tidak apa-apa. Saya akan tidak membicarakannya, tapi Anda tidak bisa menghentikan seorang ibu untuk berdoa. Doa ini akan menjadi bahwa anakku mendapatkan Gulnornya. Aku berjanji padamu. Aku akan mengajakmu bersamaku dalam tur Eropa berikutnya. Tentu saja aku sangat mencintaimu. Apa yang terjadi padamu? Ya, tolong percayalah padaku. Ya, aku akan memberimu berliannya. Itu bukan masalah besar. Aku akan bicara denganmu nanti. Kenapa kau datang begitu diam sehingga aku bahkan tidak mendengarmu? Menjengkelkan, menjijikkan. Aku tidak menyukainya sama sekali. Oke. Tuan Mustak, aku telah menghabiskan hidupku bersamamu. Mendengarkan hal yang sama. Itulah hal-hal yang tidak kamu sukai dariku. Saya ingin bertanya apa yang Anda lakukan, seperti dalam diriku untuk perubahan. Lebih baik jika kamu tidak bertanya padaku. Kamu akan menyesalinya. Jadi, ini bukan hal baru. 25 tahun kita bersama. Saya hanya menyesalinya dan tidak ada yang lain. Omong-omong, seorang wanita selalu orang yang tidak tahu berterima kasih.
Kamu adalah seorang wanita dengan wajah sederhana, dan tidak punya kecerdasan. Sementara kamu mendapatkan aku, seorang yang dan orang yang terpelajar dan kamu lupa status asli kamu. Tuan Mustaq, berhenti. Pertama, tolong coba jawab saya setelah berpikir. Siapa yang lupa statusnya di sini? Seorang wanita yang berasal dari keluarga terhormat, dengan kekayaan yang cukup banyak. Dia memiliki kekayaan dan pabrik yang tidak terbatas. Atau laki-laki yang hanya memiliki wajah yang tampan dan tidak ada hal lain yang bisa dibanggakan. Saya menerima ejekan karena tidak cerdas. Dan jelek juga. Itu karena orang seperti kamu adalah pilihanku sebagai pasangan hidupku. Ini menunjukkan bahwa saya tidak cerdas. Dan sepanjang hidupku, bahkan setelah melayani Anda, saya tidak mampu membuat tempatku di hatimu. Jadi, ya, ini adalah contoh terbesar bahwa aku jelek. Karena orang seperti kamu tidak melihat apapun selain wajah cantik seorang wanita. Kendalikan lidahmu. Jika tidak, aku akan lupa bahwa kamu adalah ibu dari anakku. Aku akan membebaskanmu dengan mengucapkan 3 kata itu. Kamu sudah membebaskanku dengan keserakahanmu saat kamu berpura-pura, tanda tangan dan membuat semuanya dinamai dengan nama Anda. Sepanjang hidupmu kamu menghabiskan waktu dengan wanita lain. Hentikan omong kosongmu sekarang juga. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Kali ini bukan kamu yang bertanya. Jawab aku, mengapa kau lakukan penipuan sebesar itu terhadapku? Aku jelek dan wanita buta huruf. Kemana aku akan pergi? Jika kamu sendiri tidak setia, kamu pasti percaya pada kesetiaanku. Kamu memata-mataiku seperti ini. Beritahu saya. Mustaq, tinggalkan aku. Kumohon, jangan memaksaku untuk melibatkan abaan di dalamnya. Kamu mengancamku dengan anakku. Berani sekali, aku tidak akan pergi. Tinggalkan aku. Berhenti. Mustaq, tidak. Mustaq, aduh. Ibu Sultani, aku akan pergi keluar dengan Mois dan akan segera kembali. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu pergi terburu-buru. Aku akan kembali dan memberitahumu. Oke, semoga Tuhan menjagamu tetap aman. Ibu Sultani, dengarkan. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi bersama Mois. Dengan Mois. Di mana? Dia tidak memberitahuku. Tapi kamu seharusnya bertanya padanya. Hebat. Setelah ibu sekarang anak perempuannya akan ceritakan padaku tanggung jawabku. Tolong dengarkan. Saya menghormati Nyonya Naurin karena hubungannya. Tapi jika kamu mencoba memulai pertengkaran denganku tanpa alasan, kalau begitu aku juga akan melakukan balasan yang benar. Ya, aku akan. Apa yang sedang terjadi? Mama, sekarang lihat. Gul telah pergi bersama Mois tanpa memberitahu siapapun. Aku hanya bertanya padanya kenapa. Dia tidak bertanya padanya tentang hal itu. Dia menyerangku seperti kucing gila. Apa? Tuhan melarang. Kamu tidak tahu cara berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Lidahmu begitu panjang dan tanpa pegangan. Naurin Bu, saya minta maaf tapi ini bukan masalah didikan yang membuat ibu bangga. Ah, benarkah? Sekarang kamu mengejekku tentang caraku dibesarkan. Ibu Sultani, sepertinya hari-harimu ada di rumah ini. Janganlah tetap berada dalam delusi apapun. Aku adalah tetua di rumah ini. Bahkan Rana tidak berani berbicara di hadapanku. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberimu peringatan terakhir. Jika kamu berani berbicara di depanku, atau di depan putriku, dengan nada yang kamu gunakan saat ini, kalau begitu aku tidak akan berkompromi dan mengusirmu dari rumah. Apakah kamu mengerti? Ayo, Kanwal. Apakah dia seorang wanita atau seorang pejuang? Tuhan melarang. Tuhan melarang.
Mereka mengatakan ini adalah kasus polisi. Mereka ingin merekam pernyataan Anda. Apakah itu karena suatu kecelakaan? Atau seseorang mencoba membunuhmu? Tidak. Itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Saya tidak ingin memberikan komentar apapun. Ibu, tolong. Tolong beritahu aku yang sebenarnya. Apakah ayah melakukan ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Abaan, dengarkan. Dia tidak melakukan apapun padaku. Ayahmu bahkan jika dia mencintaiku atau tidak, tapi dia selalu sangat mencintaimu. Dia sangat mencintaimu. Aku tidak menginginkan cintanya. Aku tidak menginginkan cintanya, yang tidak memiliki bagian apapun untuk Anda. Dia tidak menghormati Anda, peduli pada Anda, atau menghargai Anda. Abaan sayang, dengarkan. Abaan, anakku sayang, kumohon. Abaan, aku tidak bisa buat kamu dan ayahmu datang mendekat satu sama lain. Aku telah mengecewakanmu. Mama, tolong jangan terlalu banyak bicara. Biar aku bawakan dokternya. Ya, dokter. Pasien terluka parah di bagian kepala. Oleh karena itu, kita akan segera mengoperasinya. Kami tidak dapat mengontrol tekanan darahnya. Anda harus mengatur darahnya, karena golongan darah yang dimilikinya itu sangat jarang. Ayo, tanda tangani beberapa surat. Tinggalkan aku. Mustaq, tidak, Mustaq. Aduh. Moi sudah pergi untuk membawa sesuatu untuk kamu makan. Silahkan dimakan saja. Apakah ibu akan baik-baik saja? Tentu saja dia akan baik-baik saja. Kamu harus berdoa untuknya. Kami semua juga berdoa untuk ibuku. Dan dia sembuh. Kamu juga harus berdoa untuknya. Dia akan sembuh. Mengapa butuh waktu lama? Dengan baik. Membutuhkan waktu dalam operasi. Kamu akan lihat saat dia keluar, dia akan baik-baik saja. Silakan, berdoalah untuknya dan berpikirlah positif. Dokternya sudah ada di sini. Kami sudah mencoba yang terbaik, tapi kita tidak punya suara di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat menyelamatkan pasien Anda. Dokter, apa yang Anda katakan? Dokter. Apa kata dokter? Mama. Aban, silakan. Aban, tolong tinggalkan aku. Tinggalkan aku.
Bagaimana dia bisa meninggalkanku dan pergi? Bagaimana ini mungkin? Mama. Mama. Bagaimana dia bisa tinggalkan aku? Biarkan saudara Taukir datang malam ini. Aku akan berbicara padanya. Mereka harus mengendalikannya. Amit-amit. Dia tahu aku lebih tua. Saya Bibi Gul dan hadir di rumah ini. Dan dia tidak memberitahu atau bertanya kepada siapapun. Dan pergi kemanapun dia mau. Seorang anak muda telah keluar. Dan kami masih belum tahu di mana dia. Bu, aku tahu kenapa dia melakukan ini. Gul ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Mois. Dan dia membuat perencanaan ini sendirian. Karena dia tahu, jika dia bertanya padamu, dia akan harus bertanya pada kami juga. Dan saya tidak mengerti apakah kita punya pergi bersamanya. Apa yang salah dengan itu? Perbedaannya itu akan membuatnya dia tidak bisa duduk berpegangan tangan dengan Mois. Mereka juga tidak akan bisa berbicara. Jangan melewati batas. Tetaplah pada batasanmu. Kamu bahkan tidak peduli apa yang kamu miliki. Diucapkan di depan ibumu. Mama, mereka datang hari ini. Tolong jelaskan hal ini kepada mereka. Bahwa kami tidak suka Mois dan Gul bertemu sebelum menikah. Ya, baiklah. Saya juga akan berbicara dengan mereka. Biarkan mereka datang. Ini sepertinya nomor Mois. Berikan padaku. Halo. Halo. Ini Khalida yang berbicara. Ya, Khalid. Dengar, Khalid. Apakah Gul dan Mois bersamamu atau tidak? Kami tidak tahu di mana mereka berada. Mereka pergi tanpa memberitahu. Keduanya bersamaku. Baiklah. Baiklah. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa sepupuku tersayang, Meher sudah tidak ada lagi di dunia ini. Astaga. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Suster Khalida, bagaimana ini terjadi dan tiba-tiba seperti ini? Kami tidak tahu apapun. Kami hanya mendengar itu. Dia meninggal saat operasi. Baiklah. Baiklah. Jahangir dan aku akan pergi ke tempat mereka untuk menyampaikan belasungkawa. Saya sangat menyesal mendengar kematian mendadak ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Semoga Tuhan mengasihaninya. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Alhamdulillah, Abaan. Minum obatnya. Kuharap dia bisa tidur sekarang. Aku tidak berpikir dia akan tidur sekarang. Orang yang sedang mengalami kesedihan. Mereka tidak bisa tidur. Ya, Anda benar. Dia sedang mengalami kesedihan yang amat dalam. Cukup buruk terjadi padanya. Mendengarkan. Nur, aku ingin meminta maaf padamu. Meminta maaf. Mengapa? Cara Abaan bereaksi terhadapmu di rumah sakit. Itu tidak dipanggil untuk. Tapi ada kejadian besar yang terjadi. Dia kehilangan akal sehatnya. Tidak apa-apa. Aku tidak merasa buruk tentang perilaku Abaan. Dia sedang depresi. Ketika itu adalah operasi ibuku. Aku juga bertingkah aneh. Tapi kamu dan Abaan merawatku. Dan inilah saatnya ketika aku dan kamu harus menjaga Abaan. Ya, tidak apa-apa, tetapi mengapa kamu menangis? Karena aku sangat merindukan ibu dan ayah. Aku merasa ingin memeluk ibu dan menangis sejadi-jadinya. Saya akan menelpon mereka hari ini dan meminta mereka untuk kembali sekarang juga. Lihat, Nur. Dokter belum menyarankan mereka untuk bepergian. Tolong jangan panggil mereka lagi dan lagi. Baiklah, mereka tidak bisa bepergian, tapi aku bisa bepergian. Sampai visa Anda diproses. Mereka akan kembali sampai saat itu. Dan jika kamu mau pergi maka, siapa yang akan merawatku? Kasihan Aban. Aku tidak bisa, bahkan berpikir untuk hidup tanpa ibu. Aku tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpanya. Lihat, Nur. Inilah realitas kehidupan. Dan Abaan harus menerima kenyataan ini. Aku tahu itu. Kedua orang tuanya adalah penting bagi seseorang tapi
Setiap orang harus meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Dan omong-omong, aku membawamu ke sini supaya kamu keluar dari depresi ini. Kamu juga telah membuatku tertekan sekarang. Minumlah coklat panasmu. Saya minta maaf. Nur. Nur, kita sudah sampai rumah. Kamu menangis lagi. Aku benar-benar khawatir pada Abaan. Kamu seharusnya tetap bersamanya. Nur, aku sengaja meninggalkannya sendirian. Setidaknya dia akan menangis saat sendirian. Dia butuh waktu sendiri. Hatinya tak akan terasa ringan seperti ini. Pikiran dan hatinya sedang berat saat ini. Kamu harus berbicara padanya. Dia sangat membutuhkanmu. Aku lebih khawatir padamu. Air matamu tak kunjung berhenti. Ayahnya bersamanya. Aku tidak percaya ayahnya. Apa maksudmu? Apakah Abaan mengatakan sesuatu kepadamu? Maksudku adalah mengatakan bahwa ayahnya sudah sangat sedih. Bagaimana dia akan menghiburnya? Kita harus kembali? Nur, pergilah dan istirahatlah. Kami akan menemuinya di pagi hari. Baiklah. Kamu memang memanggilnya. Aku juga akan meneleponnya. Nur, aku memintamu untuk tidak khawatir. Kami akan menemuinya di pagi hari. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa ini, Gulnur saat ini? Halo, sayang. Salam, ayah. Salam kenal juga. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Apakah ibu sedang tidur? Dia sudah bangun. Bicaralah padanya. Halo. Halo, Kuning. Kamu belum tidur. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Bu. Tidak ada masalah. Aku hanya merindukanmu. Jadi aku berpikir untuk berbicara denganmu. Lihat, Gul, aku ibumu. Aku mengenali setiap nada bicaramu. Jangan berbohong padaku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ibu, aku katakan padamu, semuanya baik-baik saja. Lihat, Gul, tolong bagikan dengan saya. Jika tidak, aku akan tetap khawatir sepanjang hari seperti ini karena itu. Itulah yang telah terjadi. Anda merasa khawatir tanpa alasan. Halo, sayang, kami akan segera kembali. Jangan khawatir. Ayah, Gul, kenapa kamu menangis? Kuning, daftarnya, burung Gul. Gul, apakah bibimu mengatakan sesuatu padamu? tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun padaku. Mama, ibu, tahukah Anda sepupu Mois, Abaan? Ibunya meninggal hari ini. Kok bisa? Kapan itu terjadi? Dia terjatuh dan mengalami cedera kepala yang parah. Ibu, dia sangat kesal. Dia sangat mencintai ibunya. Baiklah, lihat, Gul. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan menangis seperti ini. Saat ini Abaan membutuhkan keduanya, kamu dan Mois saat ini. Karena pada saat ini, teman adalah orang yang membantu. Dan mereka adalah orang yang membawamu keluar dari sana. Tolong, sayangku, pergilah sekarang dan hapus air matamu, cuci mukamu, dan pergi tidur. Anda bisa menemuinya di pagi hari. Baiklah. Oke, Ibu. Selamat tinggal. Bisakah kamu pesan tiket untuk besok? Kita harus kembali secepatnya. Dokter tidak mengizinkan Anda bepergian. Aku tidak tahu apapun. Taukir, kamu tahu itu. Seberapa sensitif Gul. Bahkan ketika anak kucing mati dia menjadi begitu emosional dan sedih selama seminggu. Ini adalah hal yang sangat besar baginya. Atau mungkin dia tahu aku tidak sehat. Dia tidak berbagi. Tapi aku mengenalnya dengan baik. Dia sangat membutuhkan kita saat ini.
Halo. Aban, cobalah untuk menenangkan diri Anda. Bibi sekarang berada di tempat yang baik. Dia akan sangat kesal melihatmu seperti ini. Jika dia khawatir, dia tidak akan meninggalkanku. Dia tidak pergi karena pilihannya, Abaan. Orang tuaku mengatakan bahwa setiap orang harus pergi suatu hari nanti, dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali jika kita menginginkannya. Gul, sangat mudah untuk mengatakan hal-hal ini. Dan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tapi setiap kali aku berpikir bahwa ibu saya sudah tidak ada lagi dalam hidupku saat ini. Aku terjatuh, aku tidak bisa bernapas. Jantungku berhenti berdetak. Abaan, jangan ngomong kayak gitu. Ibu saya mengatakan bahwa seseorang seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Dan kenapa kau berpikir seolah dia telah pergi dari hidupmu? Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah menurutmu kamu bisa mengeluarkannya dari hidupmu? Tidak pernah. Sangat bagus. Aku juga mengatakan ini. Kamu harus mengingat semua hal baiknya. Jika kamu masih tidak bisa tidur, aku akan minta Mois untuk pergi ke kamu. Tidak perlu itu. Baiklah, kamu harus mencoba untuk tidur. Mois dan aku akan mengunjungimu besok. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Selamat malam. Selamat malam. Begitu banyak hari telah berlalu, bahwa ibumu telah meninggal dunia. Dan kamu adalah masih dalam fase itu. Tidak mudah bagiku untuk melupakan ibuku. Rasanya seperti itu. Aku juga mati bersamanya. Aku tahu itu sayang. Aku tahu, kamu terikat padanya. Kamu dulu sangat mencintai ibumu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Orang yang pergi tidak bisa dihentikan dan kamu juga tidak bisa pergi bersama mereka. Apakah kamu mengerti? Saya tidak tahu. Tolong jangan menganggap dirimu sendiri-sendirian. Aku bersamamu. Jika kamu mau maka kita bisa mengisi, menutupi kesenjangan antara kita. Aku tidak mengatakan ini untuk diriku sendiri. Aku selalu mencintaimu. Aku selalu peduli padamu. Tapi kamu tidak pernah ingin memahami hal ini. Saya akan mencobanya sekarang. Aku akan mencoba untuk mengerti. Karena ini yang dia inginkan.
Keluarkan juga itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menyentuh barang-barang ibu? Pak Aban. Tuan Mustak telah mengatakan bahwa kita harus mendistribusikan semuanya. Pakaian nyonya sangat buruk. Itu baik untuk jiwa yang telah meninggal. Itulah sebabnya dia meminta kita untuk mengeluarkannya. Saudara Anwar, apakah menurutmu ibu sudah tidak ada di dunia ini? Tidak, Tuan. Aku masih tidak percaya bahwa dia tidak ada lagi di antara kita. Bagaimana seseorang bisa pergi secepat itu? Tolong kembalikan pakaian ini. Baiklah, Tuan. Di sini, pot mereka kembali. Tuan Abaan, ini dia. Beberapa buku juga. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Di sini. Dan ini juga. Terkadang aku berpikir untuk menceritakan semuanya pada Abaan. Tapi kemudian aku menghentikan diriku sendiri. Karena aku seorang ibu. Dan seorang ibu bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Tapi dia tidak bisa memberikan kesedihan. Setelah melihat sisi ayahnya ini, semua harapannya akan pupus. Dan aku tidak menginginkan itu. Aku di sana untuk dia menanggung segalanya. Dan itu sudah cukup. Ibu, kamu tahu segalanya. Kamu tahu segalanya. Dan kamu menanggungnya sendirian. Kenapa ibu? Mengapa? Ayahmu melakukan kepalsuanku, tanda tangan dan menyebutkan semua atas namanya. Rumah, bisnis, dan pabrik. Tidak ada yang menjadi milikku sekarang. Tapi pisang. Aku tidak bersedih karenanya. Semua ini bukan milikku. Abaan, aku sedih karena bahwa dia mentransfer semuanya atas namanya. Dan orang itu tidak pernah menjadi milikku. Dan aku selalu. Dulu aku percaya dia adalah segalanya bagiku. Semuanya. Aku juga tahu itu. Ayahmu adalah seorang orang yang materialistis dan orang yang egois. Tapi aku tidak tahu hal ini. Bahwa dia adalah seorang penipu dan pembohong juga. Di mana Anda menemukannya? Aku bisa menangkap ayahmu mencuri. Kemudian, tidak bisakah aku menangkapmu juga? Apakah kamu menyukainya? Itulah sebabnya kamu kesal berhari-hari. Apa guna benda-benda ini sekarang? Ya, ada manfaatnya. Itu adalah kebahagiaan anakku, jadi ada manfaatnya. Saya akan membawa proposal Anda ke sana. Apa yang kau katakan? Kamu tahu dia sudah bertunangan. Jadi apa? Aku akan pergi dan memohon pada mereka. Aku akan pergi ke sana dan memaksa mereka untuk menerima anakku. Aku akan bertarung dengan semua orang di sana. Kamu melakukannya dengan baik karena kamu datang. Setelah melihatmu, aku menyadari. Aku merindukanmu. Beginilah cara hati berbicara.
Aku sekarang merasa santai setelah melihatmu. Jika tidak, aku benar-benar kesal karena kematian Meher yang tiba-tiba. Omong-omong, aku sudah berhasil keluar dari fase itu. Apakah kamu sadar bahwa kamu sekarang bebas? Ya, itu mungkin. Musi, saya datang ke sini untuk menuntut sesuatu. Kamu juga jomblo sepertiku sekarang. Kita sekarang bisa menikah sekarang. Saya tidak ingin berbicara tentang topik ini untuk saat ini. Aku sekarang lelah dengan hubungan pernikahan ini. Dan, pertama, biarkan aku keluar dari perasaan ini. Untuk saat ini lebih baik jika hubungan kita hanya romantis. Ayo sekarang.